Red Slayer Chapter 12. Wah! Monster yang tidak dia ketahui namanya meraung kasar. Red Slayer alias Naruto bersiap dengan gadanya, menyambut serangan dan memberi perintah pada wanita di belakangnya. Siapkan sihir destruktif yang kau sebutkan tadi. Aku akan menahan makhluk ini. Tapi butuh waktu 15 detik untuk mengeluarkannya. Begitukah? 15 detik bagi mereka yang duduk bersantai adalah waktu yang sangat singkat. Namun, bagi para petualang, itu semacam taruhan dengan nyawa. Bahkan 1 detik saja bisa mengubah lemparan sebuah dadu. Sang wanita cemas, merasa dirinya menjadi beban. Punggung itu sama seperti milik dia yang dulu pernah melindunginya saat melawan makhluk ini. Semuanya sama seperti waktu itu, yang berbeda adalah lokasinya. Biarkan saja, tinggalkan aku. Aku sudah menyerah. Suaranya kecil dan bergetar, namun pendengaran Naruto masih bisa menangkapnya. Dia pernah mengalami itu dan paham dengan situasinya. Sekarang, dia harus mengucapkan sesuatu yang gurunya katakan. Kalau begitu diam di situ dan lihat saja. Kau itu lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Red Slayer melangkah tegas, menghadapi monster yang mirip Red Mage. Sampai sekarang dia belum mengetahui nama dari monster itu. Yang terpenting bukanlah tahu namanya, tapi bagaimana mereka bisa keluar dari sini hidup-hidup. Sang wanita baru pertama kali mendengar hinaan dari seseorang. Biasanya dia akan selalu dipuji. Dilihat dari sisi manapun, dia cantik dan tanpa celah. Kemampuannya juga hebat untuk seorang warrior priestess. Semua orang begitu mengaguminya, baik yang mengenal atau tidak. Tapi orang yang baru menyelamatkannya secara halus mengatakan dirinya tidak berguna. Ada rasa jengkel di hatinya, tapi juga senang. Kesal sebab diremehkan petualang yang baru pertama kali berjumpa. Senang karena ada yang bisa melihat sisi lain dirinya. Sisi yang selalu dia tutupi di hadapan halayak ramai agar mereka tidak kecewa. Dia menggenggam pedang yang menjadi simbol keadilan dewi dari order yang dianutnya. Lalu bibirnya mulai merapalkan mantra keajaiban destruktif yang dimilikinya, yaitu Holy Slash. Naruto berulang kali menunduk, menghindari serangan monster besar itu. Gerakannya memang lambat, namun jika dia terkena satu serangan saja, akibatnya sangat fatal. Akhirnya, sebuah celah terbuka. Dia segera mengambil kesempatan itu untuk memukul kepala sang monster. Namun, gada itu tidak memberikan dampak besar. Segera tangan sang monster menghempaskan keras dirinya ke dinding. Rasa nyeri merambat ke seluruh tubuhnya. Wajahnya meringis menahan sakit. Darah terlontar beberapa kali dari mulutnya. Menggunakan 2 tangan, dia mencoba melepaskan diri. Namun sia-sia. Cengkraman makhluk itu sangat kuat. Teringat olehnya, masih ada 1 senjata terselip di belakang pinggang. Sebuah belati sepanjang 30 cm masih belum dia gunakan. Meraihnya dengan cepat, dia tusukkan benda itu ke pergelangan tangan yang mencengkramnya. Pisau itu menancap dalam, menimbulkan suara renyah. Darah mencuat dari situ dan teriakannya menggema sepanjang gua. Dia lepaskan Naruto yang terkulai lemas tidak berdaya. Sang monster terus berteriak keras karena tangannya terasa panas. Di saat yang bersamaan, rapalan mantra milik sang warrior priestess selesai. Sarung pedang di tangannya bersinar. Naruto yang terkejut menoleh ke sumber cahaya. Di sana, dia melihat sang wanita yang dia katakan lemah sedang bermandikan cahaya suci. Ternyata, itu keajaiban milikmu. Sang warrior priestess menarik pedangnya perlahan.
Bilah pedang itu bersinar lebih terang dan terisi aura kuat. Tatapan mata tajam mengarah pada monster itu. Sekejap pedangnya terhunus dan sebuah kalimat terucap dari bibirnya yang lentik. Dewi Freya yang maha pengasih, berkahilah pedangku dengan cahaya perlindunganmu. Holy Slash! Sang wanita berambut pirang panjang itu mengayunkan pedangnya menebas angin. Entah siapa yang dia tebas, Red Slayer tidak mengerti. Namun dari jejak lintasan pedangnya, terdapat cahaya suci seperti bulan sabit, meluncur lurus ke monster hijau besar itu. Tidak ingin mati lebih awal, monster itu mencoba menghindar, tapi karena pergelangannya melambat sebab tangannya terluka, cahaya keajaiban Holy Slash berhasil memotong sempurna kedua lengannya. Darah mengalir deras dan monster itu meraung lebih kasar. Suaranya menggema di dalam gua. Meski tubuhnya terkulai dan menyedihkan, Naruto memaksakan diri bergerak untuk memberi serangan terakhir. Bermodalkan belati yang tergeletak di depannya, Naruto menerjang monster hijau besar itu yang kalut karena tangannya hilang serta darahnya tumpah mengotori lantai gua. Sekuat tenaga dia menggenggam dagger itu, menancapkannya tepat di tenggorokan sang monster, membuatnya tersedak dan bergetar kaku sebelum jatuh layaknya pohon tumbang, mati. Tubuhnya sendiri tersungkur di atas mayat monster itu, bermandikan darah. Sang warrior priestess menatap takut sekaligus senang. Apa yang baru saja terjadi? Dia juga terjatuh di atas lutut dan dadanya yang ranum naik turun. Doa keajaiban tadi sudah menghabiskan seluruh kekuatannya. Yang tersisa dari mereka adalah rasa lelah. Kau tidak apa-apa. Adalah Naruto yang bertanya keadaan sang warrior priestess karena mendengar dia terjatuh dan suara napas menggebu. Meski dia tidak melihatnya, Naruto mengerti keajaiban tadi pasti sudah menguras tenaganya. Iya, aku baik-baik saja. Kau sendiri? Aku baik. Meski dia menjawab seolah tidak terjadi apa-apa pada dirinya, pada kenyataannya, serangan yang baru diterimanya dari monster itu memberikan rasa sakit di tubuhnya. Ini pernah dialami saat melawan Red Mage di desa Baran. Perlahan Naruto menggerakkan tubuh, mencoba berpindah tempat. Gerakannya kaku dan gemetar, karena setiap kali posisinya berubah ada rasa ngilu yang mengiringi. Meski samar, warrior priestess bisa mendengar ringisan dari penyelamatnya. Sebaiknya kau diam dulu, jangan banyak bergerak. Tidak perlu khawatir. Setelah beberapa langkah yang menyakitkan karena melawan rasa ngilu, dia berhasil pindah dan duduk di sisi dinding gua dekat sang warrior priestess. Makhluk apa mereka ini? Warrior priestess matanya berkedip beberapa kali mendengar pertanyaan itu, lalu mulutnya spontan mengeluarkan suara. Kenapa? Apa ada yang salah? Suara penyelamatnya terdengar memang tidak mengetahui tentang makhluk yang baru saja dibunuhnya. Warrior priestess secara langsung menjelaskan sambil melontarkan pertanyaan. Mereka adalah goblin, dan yang besar itu namanya hobgoblin. Apa kau tidak pernah melihatnya? Begitu ya. Aku memang pernah melihat namanya di daftar quest dan bertemu beberapa kali saat pengembaraanku. Tapi aku baru tahu kalau master yang selama ini aku lihat dan lawan adalah goblin. Jawaban itu membuat warrior priestess yang sudah mengalahkan Demon Lord melebarkan mata. Baginya, ini adalah sesuatu yang mengejutkan dan lucu. Benarkah? Kau ternyata banyak tanya ya. Rona tipis tercipta saat sang penyelamatnya mengucapkan itu. Meski terkesan biasa dan datar, namun warrior priestess mengetahui ada jejak kesal dari ucapannya. Pengalaman bertemu banyak petualang membuatnya bisa mengetahui itu. Tapi semua orang yang melihatnya pasti menunjukkan senyum karena lambang suci yang menunjukkan kedudukan dan statusnya. Namun kali ini,
Dia berhadapan dengan seseorang yang belum mengenalnya sama sekali dan itu membuatnya senang. Lalu dia ingin mengkonfirmasi satu hal. Jika boleh tahu, kenapa kau menamai dirimu Red Slayer? Karena aku hanya akan berburu erat. Para warga desa tidak mengetahui kalau tempat ini telah dikuasai monster lain. Kau datang kemari karena kue serat? Benar. Warga di sini membuat kue serat dan karena itu aku kemari. Mereka tidak menjelaskan apapun tentang adanya goblin. Hanya saja mereka sempat bilang kalau kalian sudah pergi lebih dulu dariku. Lalu saat di depan gua, aku melihat ada totem berbeda dari yang biasa kulihat. Sang warrior priestess withdraw karena terkejut. Di tempatnya berasal, yaitu kota air, quest itu tidaklah populer, bahkan seluruh petualang menghindarinya. Tapi, orang yang di depannya ini malah mencarinya. Setidaknya, aku sudah menyelesaikan urusanku. Apa kau sudah bisa bergerak? Iya, tapi kakiku terkilir. Reslayer terdiam beberapa detik saat mendengar ucapan yang baru dilontarkan warrior priestess. Ekspresinya tidak berubah, diam dan tanpa emosi. Setelah keadaan hening itu terjadi, Red Slayer bangkit dari posisinya. Meski tubuhnya babak belur terkena serangan hobgoblin, namun dia memaksakan diri bergerak dan berjongkok di depan warrior priestess. Melihat aksinya itu, sang warrior priestess mengerjapkan mata beberapa kali. Kak, kau mau apa? Kakimu kan terkilir. Cepat kemari, aku akan menggendongmu. Rona tipis dan perasaan tidak enak menggerayangi hatinya. Bukan tanpa sebab itu terjadi. Bagi dirinya, selamat dari monster itu sudah cukup. Tapi orang yang menyelamatkannya malah menawarkan diri untuk menggendong karena kakinya terkilir. Aku bisa jalan sendiri. Suaranya keras di awal, namun mengalun kecil di akhir, membuat Reslayer jengkel mendengarnya. Dia menjentikan lidah, lalu menoleh pada sang warrior priestess. Di saat seperti ini, jangan mendahului egomu. Ada saat di mana kau bisa sendiri, dan saat di mana kau butuh uluran tangan seseorang. Apa yang diucapkan Reslayer adalah ucapan gurunya, yang dengan setia telah mendidik. Padahal, dia tidak punya kewajiban mengajari dirinya, tapi itu tetap dilakukan. Saat hari perpisahan dengannya tiba, ucapan itulah yang disampaikan sebagai pesan terakhir. Warrior priestess yang mendengar ucapan penyelamatnya bergeming. Otaknya memproses butiran ingatan yang dulu pernah mendengar frasa serupa namun berbeda pengucapannya. Jangan begitu keras dengan dirimu. Kemarilah. Biarkan aku sedikit meringankan beban yang kau pikul itu, walau mungkin tidak membantu menghilangkan semuanya. Dia akhirnya tersentak dan sadar kalau kalimat barusan sama seperti yang diucapkan ketua parti di mana dia bergabung sebelumnya. Parti yang sudah membantunya mengalahkan Demon Lord dan membuat dia harusnya dipanggil Yusa sama. Tapi ternyata parti itu saat perjalanan pulang disergap segerombolan goblin yang datang bagai ombak. Meski telah mengalahkan Demon Lord, tetap saja mereka memiliki batasan dan goblin yang menyerang saat itu seakan tidak ada batas jumlahnya. Dia sudah mengerahkan segala keajaiban yang dimiliki, namun tetap tidak bisa membantu dan partinya dibantai habis. Saat dirinya dan kapten hampir selamat, seekor goblin yang besar menghadang jalan. Demi membuat dirinya selamat, sang kapten sebagai ketua parti menghadapinya untuk mengulur waktu. Dia ingin protes tapi sang kapten berjanji kalau akan segera menyusul setelah mengalahkan monster itu. Tepat saat dia sampai di sebuah desa, kesadarannya menghilang. Disinilah dia sekarang, duduk dengan kaki terkilir yang terasa mengilu. Di depannya, seorang pemuda yang dia ketahui bernama Red Slayer berjongkok menunggu dirinya mendekat untuk digendong. Sedikit ragu dan takut, dia mulai bergerak. Punggung Red Slayer yang menunggunya itu tampak melebar di mata biru miliknya. Terseok-seok menahan ngilu.
Dia berjalan mendekat, lalu menyandarkan tubuh di punggung sang penyelamatnya. Sebelumnya, dia sudah memegang pedang miliknya. Aku minta maaf jika merepotkan. Iya, aku juga. Dengan lembut, Naruto memegang pantat miliknya dan perlahan mengangkat tubuh. Beban yang dia rasakan dari warrior priestess tidaklah begitu berarti. Gurunya pernah memberi beban yang lebih dari itu. Dada ranum sang warrior priestess bergoyang seiring Red Slayer berjalan. Dia khawatir jika sang pemuda merasa tidak nyaman akan hal itu. Tapi dia tidak berani bertanya langsung. Hanya rona tipis yang menempel di wajahnya karena menahan malu. Suara yang terdengar seiring mereka berjalan adalah langkah kaki dan napas mereka. Warrior priestess pikir sang penyelamatnya akan bercerita menyombongkan diri untuk membuat dirinya kagum seperti yang dilakukan beberapa petualang. Namun ternyata dia hanya diam sepanjang jalan. Bukan berarti kecewa, tapi dia merasa ada sesuatu yang membuatnya tertarik dengan penyelamatnya ini. Wajah yang dipasang pemuda itu bukanlah wajah seorang petualang yang baru mendaftar. Walaupun dia bisa melihat sebuah kalung keramik yang ada di lehernya, tapi itu tidak mengubah apapun. Dia meneguhkan ludahnya untuk mengumpulkan tekad, lalu mencoba mengucapkan sesuatu. Kenapa kau menyebut dirimu Red Slayer? Sudah kubilang, karena aku akan membantai semua rat. Warrior Priestess mengerti jika jumlah rat lebih banyak dari monster manapun. Jumlah mereka bahkan mengalahkan para goblin yang masuk kategori monster dengan jumlah terbanyak. Iya, tapi apa ada alasan khusus? Tidak ada jawab untuk pertanyaan itu. Naruto tidak mau menyebutkan alasannya. Orang yang digendong menunggu jawabannya. Beberapa petani terganggu oleh mereka dan aku akan datang untuk memberantasnya. Jawaban yang diutarakannya tentu bukanlah bohong. Memang itu salah satu alasan dibalik alasan besar lainnya untuk memburu makhluk pengerat tersebut. Sang warrior priestess senang sebab pertanyaannya membuahkan hasil. Jadi kau petualang yang berjalan di jalur keadilan dan ketertiban. Kurasa kau cocok berdoa pada Freya sama. Dia pasti akan memberimu keajaiban yang diperlukan dalam misimu itu. Penginjilan. Begitu mereka menyebutnya. Banyak orang yang akhirnya berdoa pada Dewi Freya berkat ucapan yang keluar dari mulutnya. Warrior Priestess yakin jika penyelamatnya ini berdoa pada dewinya, dia pasti akan dapat keajaiban dan perlindungan dari sang dewi. Aku tidak tahu dengan jelas apa itu jalur keadilan atau ketertiban, tapi untuk saranmu, aku tidak bisa melakukannya. Lagi dan lagi, dia terkejut dengan penyelamatnya ini. Pertama, dia mengingatkan pada sosok kapten yang dulu sering membantunya. Kedua, dia bisa melihat sisi terpendam dirinya di balik kesempurnaan yang menonjol. Ketiga, untuk pertama kali saran darinya yang menyuruh berdoa pada Dewi Freya ditolak. Padahal tidak ada satupun yang pernah menolak jika dia menawarkan hal itu. Alasannya? Lagi dan lagi, Red Slayer dibuat bingung mengatur kata untuk menjawab satu pertanyaan singkat itu. Biasanya, dia akan mengabaikan siapapun yang menurutnya tidak penting. Tapi anehnya, itu tidak bisa dilakukan pada wanita yang digendongnya ini. Menjentikkan lidah kecil, Red Slayer menyahut. Aku tidak ingin dadu milikku dilempar. Dan satu lagi, kau ternyata memang banyak tanya. Mendengar jawaban itu, sang warrior priestess terdiam dengan rona tipis, sebab membuat Red Slayer kesal beberapa kali karena harus menjawab berbagai pertanyaan darinya. Setelah menyusuri jalan gua yang gelap, mereka sampai di tempat awal masuk. Langit malam penuh akan bintang dan 2 bulan yang cekung menyambut, membuat mata mereka terobati. Setelah melihat sesuatu yang mengerikan di dalam gua, warrior priestess menggenggam pelat baja dan merangkapkan doa syukur kepada sang dewi karena bisa selamat. Lalu berdoa agar rekan yang sudah mendampinginya mendapat tempat yang layak di sisinya.
Angin malam bertiup, membuat rambutnya berkibar, seakan ikut menjulurkan permohonan agar doa warrior priestess dikabulkan sang dewi. Tepat saat desa yang dituju sudah dekat dan penduduk melihat mereka, tiba-tiba rasa nyeri di tubuh Red Slayer muncul, membuatnya meringis. Mencoba menahan, tapi rasa sakit itu kian membakar. Langkahnya terhenti dan tubuhnya gemetar. Warrior Priestess kaget dengan apa yang terjadi pada Red Slayer. Belum sempat dia melontarkan pertanyaan, orang yang menggendongnya roboh dan tak sadarkan diri. And cut. Makasih untuk kalian yang mendengarkan sampai akhir. Dan sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye bye.